Halo semuanya, perkenalkan nama saya Listi Hotmanita Sinaga, NIM 18104907. Saya dari kampus di Sultan Agung Pematang Siantar. Saya ingin mempresentasikan Net Present Value atau NPV. Net Present Value merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang akan dimasukkan dengan nilai sekarang dari arus kas yang akan dikeluarkan pada periode waktu tertentu. NPV mengestimasikan nilai sekarang pada suatu proyek, aset, atau investasi yang berdasarkan pada arus kas yang akan dimasukkan. NPV menggunakan harga pembelian awal dan nilai waktu uang atau time value of money untuk menghitung nilai sebuah dari aset. Jadi bisa kita simpulkan bahwa NPV merupakan sebuah nilai sekarang dari aset yang akan dikurangkan dengan harga pembelian di awal tadi. Rumus dalam mencari NPV itu bisa kita lihat di slide. Minus L0 sigma NT sama dengan 1 CFT per 1 tambah K pangkat T. Keputusan investasi yang dilakukan bisa kita lihat di slide ini. Jika NPV lebih besar dari 0, maka asetnya diterima. Jika NPV-nya lebih kecil dari 0, maka asetnya ditolak. Jika NPV-nya sama dengan 0, maka tidak mempunyai pengaruh apapun terhadap aset yang dilakukan. Baiklah, kita akan masuk ke soal nomor 1. Sebuah perusahaan X ingin membeli sebuah mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produknya. Diperkirakan harga mesin tersebut adalah 50 juta dengan mengikuti aturan suku bunga pinjaman yakni sebesar 12% per tahun. Untuk arus kas yang masuk pada perusahaan itu diestimasikan sekitar 50 juta per tahun selama 5 tahun. Apakah rencana investasi pada pembelian mesin produk di atas dapat dilanjutkan? Baiklah, jawabannya bisa kita lihat di slide ini. Penyelesaian. Diketahui CT sama dengan 50 juta, CO 150 juta, R 12%. 12% ini suku bunga pinjamannya tadi 12%. Kita apakan menjadi 0,12%. Jawabannya kita masukkan dengan rumus yang tadi. NPV sama dengan C1 per 1 tambah R tambah C2 per 1 tambah R pangkat 2 tambah C3 tambah C4 tambah C5 sampai 1 tambah R pangkat 5 dikurang 150 tadi. NPV sama dengan 50 per, kita masukkan 1 tambah R nya tadi 0,12 tambah 50 per 1 tambah 0,12 pangkat 2 tambah 50 per 1 tambah 0,12 pangkat 4 sampai 50 per 1 tambah 0,12 pangkat 5 dikurang 150. NPV sama dengan 50 per 1,12. Dari mana dapat 1,12 tadi? Dari 1 tambah 0,12 tambah 50 per 1,2544 tambah 50 per 1,4099 tambah 50 per 1,5735 tambah 50 per 1,7623 dikurang 150. NPV sama dengan 44,64 tambah 39 tambah 85
tambah 35,58 tambah 31,77 tambah 28,37 dikurang 150. Jadi dapatlah MPP-nya 30,21 juta. Tadi dari soal, apakah rencana investasi pada pembelian mesin produksi dapat dilanjutkan? Dapat dilanjutkan karena lebih besar NPP-nya dari 0, 30 juta,21. Jadi asetnya diterima. Soal nomor 1 sama dengan kayak nomor 2 ini. Nomor 2. Kalau nomor 2, manajemen perusahaan AC ingin membeli mesin produksi untuk meningkatkan jumlah produksi produknya. Harga mesin produk yang baru seharga 150 juta dengan suku bunga pinjaman 12% per tahun. Arus kas yang akan masuk diestimasikan sekitar 50 juta per tahun selama 5 tahun. Pertanyaannya, apakah rencana investasi pembelian mesin produksi ini dapat dilanjutkan? Ini jawabannya sama kayak nomor 1 juga tadi. Baiklah, selanjutnya soal nomor 3. Agar pendapatan perusahaan dapat meningkat, maka perusahaan transportasi ABC berniat untuk melakukan penambahan armada baru. Arus kas diperhitungkan akan masuk sekitar 60 juta tiap tahun sepanjang 5 tahun. Harga armada yang akan dibeli dengan cara pinjaman suku bunga 11% tiap tahunnya adalah sekitar 120 juta. Berdasarkan data di atas, penanaman modal berupa pembelian armada dapat dilaksanakan. Baik. Penyelesaiannya. Diketahui CT sama dengan 60 juta, CO sama dengan 120 juta, R sama dengan 11% menjadi 0,11. Jawabannya, MPP sama dengan C1 per 1 tambah R tambah C2 per 1 tambah R pangkat 2 tambah C3 per 1 tambah R pangkat 3 C4 per 1 tambah R pangkat 4 tambah C5 per 1 tambah R pangkat 5 dikurang 120. 120 ini tadi C0 nya. Berarti NPP sama dengan 60 per 1 tambah 0,11 tambah 60 per 1 tambah 0,11 pangkat 2 tambah 60 per 1 tambah 0,11 pangkat 3 tambah 60 per 1 tambah 0,11 pangkat 4 tambah 60 per 1 tambah 0,11 pangkat 5 dikurang 120. Baiklah, kita hitung. NPP sama dengan 60 per 1,11 tambah 60 per 1,22.321 tambah 60 per 1,3676 tambah 60 per 1,51 80 tambah 60 per 1,6850 dikurang 120. Jadi dapatlah jumlahnya 54,05 tambah 48,69 tambah 43,87 tambah 39,52 tambah 35,60 dikurang 120. Jadi dapatlah hasilnya 101,73 juta. Jadi penanaman modal yang berupa pembelian armada tadi dapat dilaksanakan karena NPP-nya lebih besar dari 0, sejumlah 101,73 juta. Baiklah semuanya,
Akhirnya selesai penjelasan yang saya berikan tentang net present value. Semoga kita semua dapat memahaminya dan mengerti dari penjelasan dan contoh soal yang sudah saya berikan. Terima kasih sudah menonton dan semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap mematuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai